Hari ini aku punya mood bagus lagi buat record video, tapi hari ini aku nggak mau confess apapun. Di video ini aku cuma mau bilang kalau aku mau bikin video seperti yang kalian udah lihat titlenya. Aku pengen ngebahas seseorang yang aku lagi obses banget. Jadi kayak aku pengen ngobrolin tentang orang ini gitu. Karena aku lagi nggak bisa ngobrol dengan orang-orang, jadi kayak ya udah aku ngobrol sendiri aja, tapi aku ngebahas apa yang aku suka gitu. Dan setelah itu aku terpikir, kenapa nggak aku jadiin video YouTube gitu. Smart kan? Oke. Jadi hari ini aku mau bahas Anne Frank karena selain aku lagi obses banget sama dia, tapi aku lagi ngerasa kayak aku tuh relate banget sama Anne Frank. Aku takut banget yang namanya dikejar-kejar. Aku takut banget yang namanya harus sembunyi. Dan Anne Frank ngalamin itu semua gitu. Jadi ya apa lagi ya, terus juga nggak tahu kenapa aku setiap kali ngebaca Anne Frank, aku tahu Anne Frank ini udah lama dari aku kecil. Jadi aku beneran kayak udah lama tahu banget, jadi aku obses banget gitu. Oke, jadi aku tahu Anne Frank ini udah lama dari aku kecil. Jadi aku hari ini pengen ngebahas tentang dia karena aku pengen bahas something mungkin bisa bikin aku feel better. Kayaknya, aku nggak tahu, tapi ya. Maafin aku kalau misalnya aku ngeliatnya ke arah sini karena cahayanya dari sini, jadi lebih better kalau aku ngadep sini. Tapi ya, oke, aku nggak tahu ini suara aku kecil atau enggak karena aku sekarang lagi nggak bisa bersuara gede-gede gitu loh, karena aku jadi sesak nafas gitu. Kelamaan nggak ngomong, nggak ngobrol, nggak ini tuh bikin aku kayak kecapean gitu loh. Kayak sekarang aja aku udah ngerasa kecapean banget, padahal aku cuma ngobrol doang. Oke. Pokoknya intinya hari ini aku mau bahas Anne Frank. Apa ya, biografinya gitu. Pokoknya aku mau ngebahas tentang story-nya dia. Semoga kalian tertarik. Ini relate juga ke kita, kayak dia juga quarantine, dan quarantine dia lebih lama daripada kita sekarang. Ya langsung aja. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, Anne Frank ini salah satu anak kecil yang hidup pada masa zaman Perang Dunia Kedua, waktu terjadinya pembantaian Yahudi terbesar di dunia, Holocaust kalau misalnya kalian tahu. Nah, dia itu salah satu korbannya. Yang bikin dia naik banget ini karena dia ninggalin diary dia. Jadi tipikal anak perempuan yang masih teenager gitu kan, nulis diary. Nah, si Ana ini famous karena diary-nya dia ini. Jadi sekarang aku mau ngebahas dia, siapa si Anne Frank ini gitu kan. Tapi aku nggak mau terlalu yang namanya ngelihat ke buku, karena aku pengen kayak bikin video ini kayak aku cerita gitu, bukan ngebacain cerita gitu. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian berdasarkan apa yang aku tahu aja gitu. Semoga kalian mengerti. Oke.
Jadi anak Frank ini lahir di Jerman pada tanggal 12 Juni 1929. Dia ini lahir dari ayahnya Otto Frank dan ibunya Edith Frank mungkin, I don't know. Ya kayak gitu. Terus dia ini punya kakak namanya Margot. Nah, mereka ini tinggal di Jerman. Ayahnya juga si Otto itu dulunya seorang tentara Jerman gitu di Perang Dunia sebelumnya gitu. Tapi saat itu tuh belum ada yang namanya perang ke Yahudi gitu kan. Nah, saat terjadinya Perang Dunia Kedua itu tuh di saat Jerman gimana ya bilangnya, mereka tuh kayak menghalalkan orang-orang untuk ngebunuh orang-orang Yahudi. Jadi kayak si Otto ini ngerasa kayaknya mereka nggak akan aman tinggal di Jerman gitu. Jadi mereka pindah ke Amsterdam. Di Amsterdam ini mereka hidup ya normal life gitu. Mereka termasuk keluarga menengah ke atas gitu. Jadi mereka tidak terlalu susah gitu. Si Otto ini juga kerja gitu. Dia kerja kayak di sebuah pabrik gitu di tengah kota Amsterdam. Jadi itu kayak di pusat Amsterdam banget gitu. Nah, sampai suatu hari si anak ini ulang tahun yang ke-13. Saat itu kalau nggak salah anak ini pengen banget yang namanya punya buku diary warna merah. Jadi pas ulang tahun dia tuh minta ke orang tuanya kalau dia tuh pengen banget buku diary itu. Jadi singkat cerita dia dibeliin aja nih ya. Nah, gak lama kemudian dari semenjak kejadian dia ulang tahun yang ke-13 kalau nggak salah. Ulang tahun yang ke-13 dia dapet buku diary itu. Terus kemudian beberapa bulan kemudian dapat berita kalau Jerman menguasai Amsterdam, which is mereka sebagai Yahudi juga tidak aman gitu. Dari mereka tidak bisa naikin transport publik, dari mereka nggak boleh ke tempat-tempat tertentu kayak nonton film, belanja di supermarket. Jadi kayak tempat-tempat kayak gitu forbid banget buat mereka gitu. Dan juga mereka harus menggunakan kayak bintang kuning di bajunya karena mereka itu itu sebagai penanda mereka kalau mereka itu Jews gitu. Dan mereka harus pakai itu. Kalau mereka nggak pakai itu mereka dibunuh gitu. Tapi yang aku baca juga gitu, yang pakai itu juga banyak yang dibunuh gitu karena ya mereka Yahudi, mereka Jews gitu kan. Nah, sampai akhirnya pada suatu hari terjadilah hal yang paling menakutkan dari keluarga Frank ini. Kalau anak kalau anak pertama mereka dan kakaknya Anne, si Margot ini dapat surat dari Jerman untuk ngikutin camp di sana gitu. Saat itu tuh Margot umurnya 16. Jadi saat umur 16 itu tuh dia diwajibkan untuk ke sana. Terus kayak jadi pembantu, bukan pembantu sih, apa sih? Pokoknya intinya dia disuruh ke sana, tinggal di camp gitu, di camp-camp Yahudi gitu. Tapi pokoknya kalau nggak salah itu aku baca orang-orang Yahudi tuh nggak pernah mau kalau anaknya dibawa ke sana karena itu tuh kayak sama aja kayak bunuh diri gitu. Mereka nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh tentara-tentara Nazi saat itu kepada anak-anak mereka yang dibawa ke situ gitu. Pokoknya mereka di situ disuruh kerja rodi gitu loh, karena mereka kan genosida gitu. Nah, oke, singkat cerita, karena merasa takut si Margot ini dipanggil gitu kan, akhirnya si Otto ini bersama teman-temannya, seingat aku itu nama teman-teman kantornya itu Mipkis, Victor, wait let me check, just in case aku takutnya aku salah karena ini nih berhubungan dengan history.
aku nggak mau sampai aku menyebarkan berita yang tidak benar. Oke, ini dia. Jadi ayahnya si N ini, si Otto ini memutuskan untuk bersembunyi dengan bantuan dari Mipkis, Victor, Johannes, dan istrinya si Pip. Bukan Mipkis ya, tapi Pip. Itu berbeda orang. Pokoknya intinya mereka itu sembunyi. Dan mereka ini yang ngebantuin ini tuh mereka non Yahudi gitu. Jadi sebenarnya pada masa itu kalau kamu menolong Yahudi, kamu sama aja orang Yahudi. Tapi kayak mereka tuh emang niat banget, emang baik banget buat ngebantuin keluarga Frank untuk bersembunyi. Akhirnya mereka memutuskan untuk membantu keluarga Frank ini untuk sembunyi gitu. Nah, jadi sampailah di saat keluarga Frank harus bersembunyi. Saat itu tuh mereka perginya itu misah karena biar nggak terlalu mencurigakan. Mereka nggak bisa keluar negeri, mereka nggak bisa keluar kota karena terbatas banget apa yang bisa orang Yahudi lakuin saat itu, dan salah satunya mereka nggak bisa keluar dari situ, dari Amsterdam itu. Akhirnya mereka harus pergi dari rumah secara sembunyi-sembunyi juga. Mereka pergi secara terpisah. Mereka pakai baju yang banyak gitu loh, biar jadi kalau misalnya mereka ngumpet gitu kan, maksudnya jadi mereka pakai baju yang banyak gitu karena mereka nggak bisa bawa case yang gede karena bakalan terlihat mencurigakan karena terlihat mereka mau kabur gitu. Jadi mereka harus bersembunyi gitu, bawa barangnya seadanya, bawa baju seadanya yang mereka bisa rangkap gitu kan. Nah, terus mereka ini sembunyi di lantai 2, lantai 3, lantai 2 dari kantor si Otto ini. Jadi mereka sembunyinya di situ. Saat mereka kesana itu tuh gak ada yang tahu itu kemana. Yang tahu cuma mama papahnya doang, si Otto sama si Edith ini doang. Si Anne gak dikasih tahu karena dia takut ngebocorin itu ke teman-temannya. Begitu juga dengan Margot gitu kan. Nah, mereka di situ dibantu sama si Mipkis tadi kan. Mipkis ini tuh kayak bagian yang pergi belanja, terus habis itu tuh yang bagian ngambilin barang ke rumahnya atau ngirimin surat atau seperti itu gitu. Selama di situ seminggu, kemudian mereka dapat penghuni baru gitu. Jadi tadinya mereka berempat, datang lagi nih 3 orang. 3 orang ini keluarga Vandals. Vandals ini terdiri dari 3 orang, yaitu papanya Herman Vandals, Augusta Vandals, I don't know, I forgot. Terus sama anaknya Peter. Terus akhirnya mereka bertujuh di tempat persembunyian itu. Mereka bertujuh di sana. Ya, maksudnya itu bukan tempat yang gede, jadi mereka harus sharing tempat. Ditambah mereka nggak boleh kedengeran karena itu kan kantor di lantai bawahnya. Mereka nggak boleh ketahuan karena nggak ada satupun orang kantor yang tahu kalau keluarga Frank dan keluarga Vandals itu sembunyi di atas gitu ya. Nah, jadi dari sinilah si anak ini cerita di diary-nya dia, kalau dia cerita kalau di sini si anak ini cerita kalau dia sembunyi di secret annex. Dia sebutnya secret annex karena itu di attic, di atas dari kantor ayahnya si Otto. Dia cerita kalau keluarga Vandals itu, si Herman dan si Augusta tadi itu sering banget berantem
karena mereka punya masalah keuangan juga. Ditambah si Anne ini juga nggak terlalu deket sama ibunya karena ibunya ini tipe orang yang pesimis dan si Anna itu tipe orang yang optimis gitu kan. Jadi mereka selalu berdebat gitu. Sampai akhirnya gak lama, beberapa bulan kemudian mereka mendapatkan tamu baru lagi, itu seorang dokter gigi bernama Feltz. Aku lupa, aku nggak tahu sebenarnya penyebutan namanya, tapi aku selalu bilangnya itu Feltz. Bentar, aku takut aku salah sebut. Fritz. Oke, gak lama kemudian, beberapa bulan kemudian mereka kedatangan tamu lagi, seorang dokter gigi bernama Fritz. Fritz ini sendiri aja, terus akhirnya dia harus sharing kamar dengan si Anne. Dan ya mereka sharing kamar, dan di situ Anna selalu cerita kalau di diary-nya si dokter ini selalu tidur ngoroknya gede banget gitu. Terus mereka selalu rebutan meja karena di kamar Anne itu cuma ada satu meja dan si Fritz harus ngerjain pekerjaannya, Anne harus nulis diary gitu, typical teenage girl gitu. Jadi mereka kayak suka rebutan meja gitu. Nah, pokoknya intinya mereka tinggal di situ. Kalian mau tahu berapa lama? Mereka harus tinggal di situ selama 2 tahun. Tepatnya 710-an hari. Nanti aku taruh angka pasnya berapa. 710-an hari mereka sembunyi di situ. Mereka nggak bisa bersuara dari jam 8:30 sampai jam 4, jam 5 gitu. Jadi selama itu mereka gak boleh bersuara, mereka gak boleh pakai toilet, karena kan toilet kalau mereka pakai kan ada flashnya gitu, jadi itu takutnya ketahuan. Pokoknya selama 2 tahun mereka sembunyi di situ, seminggu 2 tahun mereka sembunyi di situ, akhirnya mereka mendapat kabar, kan mereka selalu dengar radio, tapi radionya tuh radio khusus gitu, karena radio TV yang di Amsterdam saat itu udah dipropaganda sama Nazi, jadi itu selalu nggak benar gitu, jadi mereka nggak trust, mereka selalu dengar mereka selalu dengar radio khusus yang emang ngebahas ini. Mereka ini mendapatkan berita kalau Amsterdam bakalan di liberate. Aku nggak tahu liberate itu bahasa Indonesianya apa. Intinya mereka dibebaskan, mereka lepas dari aku penasaran liberate itu apa sih bahasa Indonesianya. Wait. Aku nggak tenang kalau aku nggak tahu. Ya, dibebaskan, merdeka. Maaf. Jadi pokoknya mereka bakalan di-liberate, Amsterdam bakal di-liberate oleh nggak tahu tentara Amerika, nggak tahu tentara Russian saat itu, atau Inggris, aku lupa. Pokoknya tiga negara ini yang ngebebasin rata-ratanya itu. Terus mereka itu seneng nih, mereka bentar lagi di-liberate, bentar lagi mereka juga bilang sekitaran Oktober mereka udah bisa masuk sekolah dan seperti itu. Tapi sadly gitu, seminggu setelah mendapatkan berita mereka bakal liberate, ada seseorang pengkhianat yang ngasih tahu ke tentara Nazi saat itu kalau
mereka sembunyi di sini gitu, padahal tempat persembunyian itu udah aman banget, nggak akan ada orang yang tahu gitu. Cuma sampai sekarang nggak tahu siapa yang betray Anna Frank's family. Mereka juga nggak, apa sih namanya, sebenarnya kalau misalnya dibilang, si Otto sendiri bilang kalau mereka nggak bisa nyalain siapa-siapa karena orang yang tahu keberadaan Yahudi kalau nggak ngasih tahu juga itu bahaya buat mereka gitu. Jadi tidak tahu siapa yang ngasih tahu keberadaan mereka. Intinya mereka ketangkep seminggu setelah si Liberate tadi diumumkan. Mereka ketangkep tuh sekitaran Juni 1944. Aku lupa tanggal berapanya, nanti aku insert di sini. Terus mereka itu ketangkep, mereka dikirim ke camp concentration. Di situ itu tuh mereka basically camp concentration itu tuh tempat dikumpulnya para Yahudi, orang-orang Poland, orang-orang pecahan Rusia saat itu dikumpulin di situ untuk jadi budak gitu. Mereka itu tuh disuruh kerja nambang gitu, apapun itu. Aku nggak terlalu tahu karena itu terlalu sadis dan itu terlalu tidak aman buat aku untuk cari tahu. Intinya mereka ke sana. Tapi ada yang bilang juga kalau concentrate camp itu sama aja kayak mereka OTW ke pemakaman mereka, karena di situ banyak banget orang yang meninggal, banyak banget orang yang dibunuh secara acak gitu kan ya. Mereka nggak pernah tahu gitu. Bahkan aku pernah baca beritanya tentang salah satu survival Holocaust. Mereka bilang kalau mereka dibawa naik kereta, di situ mereka dikumpulin. Di kereta itu mereka cuma dikasih satu plastik, tempat mereka mau muntah, tempat mereka mau buang air, karena itu perjalanan berhari-hari. Mereka dikumpulin, desak-desakan. Terus kalaupun mereka sampai ke camp, nanti mereka juga bakalan dipisah, dibagi dua. Dan yang lebih sedihnya lagi, nanti mereka dipisahin dibagi dua itu tuh secara random, secara acak. Kayak, oh ya kamu kayaknya bisa kerja, kamu masuk barisan sini. Oh kamu kayaknya gak, kayaknya kamu penyakitan, kayaknya apa, kayaknya kamu masih kecil, kamu di barisan sini. Kamu wanita, kamu di barisan sini. Apalah itu. Nanti sudah jadi dua barisan gitu. Nanti ada satu barisan, pokoknya mereka disuruh bentuk 5 barisan, 5 line ke belakang. Terus nanti mereka setelahnya itu bukannya dimasukin ke camp, tapi ada dari salah satu dari dua barisan itu mereka dibunuh. Dibunuhnya digimanain? Mereka dimasukin ke dalam ruangan gas beracun gitu. Mereka sebutnya gas room gitu. Mereka dimasukkan ke situ cuman buat dibunuh aja pakai gas gitu. Siapa yang tega ngelakuin itu? Aku pernah baca katanya dia dipisahin dari ibu dan kakaknya, terus dia dipisahin dari ibu dan kakaknya itu dimasukin ke dalam gas itu. Dan hari itu juga dia harus kerja. Bayangin, kamu lagi berduka, terus kamu harus kerja. Kalau kamu gak kerja, kamu ditembak. Kamu nangis, kamu ditembak. Itu neraka banget gitu. Nah, oke. Balik lagi, lanjut lagi ke Anna Frank ini. Anna Frank ini gak bawa diary. Dari dia semenjak ditangkap, dia gak bawa diary. Jadi, the rest is a story gitu kan. Jadi, the rest ini tuh cuman dari cerita dari teman-teman dia yang pernah ketemu di camp, saksi-saksi yang pernah ketemu keluarganya, dan sisanya itu tuh dari keterangan
yang selamat gitu. Oke, lanjut. Menurut cerita yang aku baca, si Ana ini dia dibawa ke Auschwitz camp. Di Auschwitz itu, sampai dia di Auschwitz, dia dipisahin sama ayahnya, dan dia barengan sama Edith, ibunya, Margot, sama Augusta tadi, dan si Anne, berempat. Terus kayak si Peter, si Otto, si Herman, dan si Fritz, mereka dipisahin kan, cowok-cowok, cewek-cewek. Mereka dipisahin aja. Nah, sampainya mereka dipisahin ini tuh ceritanya itu si anak ini kayak Auschwitz itu tuh saat itu tuh pas dia nyampe di Auschwitz itu tuh masih mendingan. Jadi kayak orang-orang Yahudi di situ masih disekolahin, anak kecil nggak disuruh kerja, jadi maksudnya masih aman. Para wanita masih disuruh memasak, yang cowoknya disuruh nambang gitu, mas. Pokoknya masih manusiawi lah si Anne saat itu, tapi ada juga bagian yang tidak manusiawinya di situ. Nah, si Auschwitz ini cukup terkenal, camp concentrate paling terkenal di masa Holocaust, karena itu kayaknya camp terbesarnya gitu loh. Kayak camp terkenalnya itu tuh di situ gitu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian si Anne ini harus dipindahin. Pokoknya yang cewek-cewek ini, mereka, di Auschwitz itu si Anne sama si Margot ini dipisahin sama ibunya. Jadi ibunya stay di Auschwitz, si Anne, si Margot, sama si Augusta kalau nggak salah juga, bareng si Anne juga, mereka dipindahin ke Bergen, pokoknya camp concentration, aku lupa namanya apa, nanti aku insert di sini. Pokoknya something with B. Terus abis itu mereka dipisahin. Nah, katanya di camp ini, camp yang paling menyiksa banget, karena di situ kebersihannya nggak ada banget. Mereka kelaparan, mereka kedinginan, dan mereka disuruh kerja. Mau lu sakit mau enggak gitu kan. Kalau di camp yang lain lu sakit lu dibunuh gitu, ini lu sakit lu harus kerja gitu. Kayak mayat-mayat manusia itu tuh bergeletakan, kecapean itu tuh biasa gitu. Nah, di perjalanan di camp itu juga katanya ada orang-orang dari Polandia yang ngebawain lice, cacing gitu, yang buat penyakit tipes saat itu. Jadi katanya si Anne ini satu kereta dengan orang-orang dari Poland yang bawa penyakit tipes ke camp itu. Jadi di camp itu tuh isinya orang-orang sakit semua, udah sakit, kelaparan, terus nggak dikasih kesehatan juga gitu kan. Jadi gitu. Nah, temennya si Anne itu terakhir kali ngeliat si Anne itu di situ, bilangnya dia kelaparan, kakaknya sakit, si Margot itu sakit, dan si Anne di camp itu tuh dapat kabar kalau ibu sama papahnya meninggal. Ibunya meninggal karena kecapean, terus karena gak kuat juga dipisahin sama anak-anaknya gitu. Nah, tapi si Otto ini sebenarnya dia tidak meninggal. Jadi dari mereka berdelapan itu cuma Otto doang yang selamat gitu. Nah, jadi si Anne ini kayak tambah sedih gitu. Dia kelaparan, dia ngerawatin kakaknya yang sakit, sampai akhirnya dia harus kehilangan kakaknya juga.
kakaknya meninggal karena tipes. Dan menurut kabar yang beredar, kakaknya meninggal duluan sekitaran Februari 1945-an, dan si Anne nyusul beberapa hari setelahnya. Pokoknya Anne sama Marco ini nggak diketahui tanggal pastinya dia meninggal, pokoknya sekitar Februari 1945. Si temennya ini nggak pernah ngeliat si Anne lagi. Mayatnya si Anne dan si Marco ini dimasukin ke dalam ruangan bergas gitu, dan akhirnya setelah dimasukin ke dalam ruangan berkas, akhirnya dia ditumpukin sama mayat-mayat Yahudi lainnya dan dikubur secara massal. Jadi kuburan si Anne ini juga nggak diketahui di mana sebenarnya. Beberapa dan si Anne ini sadly meninggal di saat 2 minggu atau sebulan gitu, 2 minggu atau sebulan sebelum campnya dia itu di liberate sama tentara Amerika, Inggris, Russian, aku lupa. Pokoknya dia meninggal menjelang liberate. Pokoknya mereka meninggal menjelang liberate. Dan si Otto yang berhasil selamat dari itu semua kembali ke Amsterdam. Di situ dia sharing ceritanya, dia nggak tahu keberadaan anaknya di mana, tapi dia tahu istrinya udah meninggal. Terus dia cerita ke Mipkis kalau si Herman juga nggak selamat karena si Herman ini nggak mau ngikutin peraturan Nazi. Jadi dia terus ngebrontak, dia nggak mau kerja, dia cuma teriak-teriak. Akhirnya dia dalam keadaan hidup-hidup dimasukin ke dalam ruangan bergas, meninggal aja di situ. Terus kalau si Fritz ini meninggal karena penyakit bawaannya dia gitu. Jadi dia ini sebenarnya kelelahan, tapi maksudnya dia masih kuat, cuman karena penyakit bawaan dia itu kambuh, akhirnya dia meninggal. Si Otto ini belum tahu keberadaan si Anne sama si Margot, dan dia masih percaya kalau anak-anaknya ini masih hidup, sampai akhirnya dia datang ke kayak tempat ibaratnya call centernya gitu kali ya, call centernya gitu, kayak nanyain tentang informasi-informasi orang-orang Yahudi yang masih ada atau hilang atau apapun itu. Dan dia ketemu sama temannya si Anne yang ada di situ. Terus dia bilang, Anne udah meninggal, si Margot juga, they're not coming back. Mereka meninggal karena tipes, karena mereka sakit, dan mereka udah dikubur, ditumpukin sama orang-orang Yahudi lainnya. Akhirnya Mipkis balikin diary-nya si Anne, dan Mipkis bilang kalau Anne pengen banget nge-publish diary-nya dia ini karena dia pengen jadi famous, typical. Dia pengen famous, jadi dia pengen orang-orang tuh baca diary dia, karena menurut dia hidup dia itu pengen jadi history. Jadi dia kayak pengen tell the world her story. Jadi ya, terus si Otto tadinya nggak mau publish diary-nya karena dia pikir terlalu painful buat dia untuk menceritakan ulang, membaca ulang untuk mensortir
mensortir diary-nya yang mana yang bisa dipublish yang enggak, karena di diary itu kan random thought-nya sih, and jadi something yang kita nggak mesti tahu, jadi itu ada di diary itu dan nggak mungkin langsung dipublish mentah-mentah saat itu juga. Jadi akhirnya si Otto membaca ulang dan dia ngerasa kayak dia nggak kenal Anne yang dia seharusnya kenal. Dia ngerasa Anne dewasa banget di diary itu, ya gitu. Oke. Sebenarnya aku takut gitu pas ini, tapi ini tuh something I can relate, jadi aku bahas. Scary ya, sampai detik ini aku gak bisa tidur karena cerita ini. Kayak aku imagine living in Anne's shoes gitu. Semoga kalian suka ceritanya, karena aku suka banget ceritanya. Kayak I don't know, aku ngebaca ceritanya kali-kali tiap hari aku baca diary-nya, aku nonton videonya, aku bakal insert link video yang aku tonton tentang dia, karena banyak orang yang pengen nonton tapi nggak pernah ketemu yang versi Hollywoodnya, karena rata-rata itu versi bahasa Jerman. Ya aku taruh link filmnya di bawah, versi kartunnya juga aku taruh di bawah linknya. Aku pengen kalian juga nonton itu karena itu sebagus itu. Aku sampai ngadain tour apa namanya, 3D tour ke tempat persembunyiannya. Aku juga taruh linknya di bawah. Apalagi ya, pokoknya semua info yang pernah aku baca garis besarnya aku taruh semua linknya ada di bawah ya. Sampai di sini dulu video aku, mau video aku tuh random banget. Ya aku cuman pengen bikin video yang bikin aku sedikit happy, karena aku untungnya depresi aku ini tipe depresi yang katanya selama aku positif dan aku dikelilingi orang positif, aku seneng atau apa, aku ngelakuin hal yang aku seneng, depresi aku tuh hilang gitu. Dan aku masih bisa ngerasain itu. Jadi ya, thank you for watching and see you in my next video. Hopefully, I don't know, tomorrow. Okay, bye.